menentukan potensimu dengan kenyamanan. Kita baca dalam Kejadian pasal 49 di ayat yang ke-14 dan ke-15. Dalam ayat ini kita akan bahas mengenai suku Ishakar. Saya baca, Ishakar adalah seperti keledai yang kuat kilangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disedangkannya lah bangunan untuk memikul, lalu menjadi budak mudi. Nah, saudara, keturunan Ishakar ini menurut literatur yang ada, jadi ada 3 keturunan yang sangat menonjol, antara lain Tola, Pua, dan Ayub. Kemudian ada juga Simron. Nah, kemudian suku daripada Ishakar ini, mereka itu ahli pengetahuan dan mengerti tentang zaman. Karena mereka ini budiannya tinggi laut, jadi mereka melihat tanda-tanda zaman. Mereka melihat kalau ada badai. Nah, kalau ada pergi ke daerah-daerah, biasanya nelayan itu mereka tidak punya kompas, tapi mereka tahu besok akan ada badai atau tidak. Itu ada, mereka menguasai itu. Nah, salah satunya misalnya kalau malam hari bintang berdekatan dengan bulan, maka mereka tidak akan berlayar, mereka tidak akan melaut, karena akan ada badai yang besar. Itu contoh sederhana, ya. Lalu kemudian Ishakar ini juga orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik dan tahu apa yang harus diperbuat Israel. Nah, di sisi lain juga kekuatan militer mereka ini dari suku Ishakar ada 54.400 pasukan. Nah, jadi ini menurut Ishakar, menurut literatur. Nah, tapi saya ambil dulu sisi lain daripada tentang Ishakar ini. Menurut ayat yang kita baca tadi, Tuhan itu memberikan sebuah pengertian, yaitu apa? Diciptakan kuat bukan untuk sekedar bertahan. Keledai yang kuat, tulangnya gambaran kekuatan dan daya tahan. Kalau keledai itu ada 2 ya. Ada keledai memang yang Malaysia disebut bakal. Nah, bakal ini besar badannya dan juga kuat, tapi lambat jalannya. Maka dikasih muatan yang luar biasa di punggungnya, dan seberat apapun beban yang dipikul, dia tetap bertahan. Nah, lalu kemudian bagal ini sebetulnya tidak ada kelanjutannya. Karena apa? Karena hewan perkawinan ada antara 2 jenis, keledai dengan kuda. Kalau keledai itu besar, kuda itu kecil tapi cepat, tapi kekuatannya tidak sebesar keledai. Nah, dari perkawinan 2 jenis hewan ini lahirlah namanya bakal. Tapi di Israel dilarang. Tapi kalau membeli itu boleh, karena berguna untuk transportasi. Nah, sekarang Ishakar ini kuat, dikatakan seperti keledai, tulangnya sangat kuat, artinya berlari, yang menggambarkan kekuatan daya tahan. Ini punya karakter seperti ini. Nah, orang yang punya daya tahan yang kuat itu, itulah kita kenal
cuek dengan segala hal, tidak mudah terluka, tidak mudah dengan kecewa. Artinya masa bodoh segala sesuatu yang tak berjalan. Artinya saudara, ini berbicara pribadi yang memiliki kapasitas besar yang bukan biasa-biasa. Jadi kita sebetulnya sebagai orang Kristen bukan biasa-biasa, tapi memiliki kapasitas iman yang besar. Hanya saja seringkali kita tidak menyadari. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan ajak kita jangan hanya kuat menahan hidup atau bertahan hidup, tapi kuat juga untuk melangkah maju. Ada orang yang nyaman dengan keberadaan, ya udahlah begini aja saya tanya. Tidak lagi keinginan untuk maju lebih. Nah, ini sebetulnya ciri-ciri orang yang stuck dalam hidupnya. Potensi besar, tapi stuck. Karena apa? Merasa nyaman. Saya berdoa kita tidak pernah merasa nyaman dengan apa yang Tuhan percayakan. Harus ada peningkatan yang luar biasa. Kita tak hanya bisa bertahan, tapi juga harus berkembang, harus maju. Untuk maju jangan tunggu sempurna, tapi mulai dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nanti itu Tuhan tambah-tambah. Karena kapasitas itu sudah ada, tinggal kita kembangkan. Kekuatan sudah ada, kemampuan sudah ada. Oleh karena itu, jangan hanya kuat hidup kita untuk bertahan, tetapi juga harus kuat untuk melangkah maju. Jangan patah di tengah jalan. Karena keberadaan kita hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Amin. Maka itu jangan diremehkan, dan juga jangan meremehkan orang lain. Tidak ada yang tahu Yusuf, seorang yang dijual, mimpinya ditutupi, mimpinya harus dipenjara puluhan tahun, 17 tahun dia menantikan janji Tuhan. Impiannya yang dikatakan cahayanya lebih terang dari berapa saudara, dia harus masuk penjara. Saya percaya tidak mudah Yusuf menjalani itu semua. Hanya kita merasa senang mendengarnya. Betul kan? Mendengar kesaksian itu dan membangunkan, tapi yang merasakan itu menangis. Ya, difitnah, masuk penjara, dia menolong orang lain, orang yang dia tolong pun lupa dengan diri. Tapi percaya, selama kita punya optimis, Tuhan punya seribu cara mengantarkan kita sampai pada impian. Karena itu masuk akal. Kok ada mimpi seorang raja yang orang lain tidak mengerti, gak masuk logika. Ada sapi atau lembu yang gemuk ada 7, dan lembu yang kurus juga ada 7. Lembu yang kurus menelan lembu yang gemuk, tapi yang kurus tetap kurus, gak gendut. Gak ngerti. Ada 7 gandum yang berisi, tapi ada 7 gandum yang disebut kapal, dan tidak ada yang mengerti. Akhirnya Yusuf terpaksa dengan orang yang pernah dia tolong, yaitu juru roti daripada raja. Juru roti itu sebelum raja makan yang mati. Jadi kalau ada racun, mati dulu juru makannya. Disitulah Tuhan menepati janjinya, di mana Firaun
mengerti ketika diberitahukan dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Justru tidak solusi, tapi ada satu pun yang mengerjakan, tidak mampu mengerjakan, dan tidak punya pilihan lain. Firman mengatakan, sekarang keputusanmu adalah keputusan. Siapa yang tidak taat kepadamu, maka dia akan menerima hukuman mati. Dari orang yang dipenjara, nasibnya berubah dalam sekejap. Amin. Menjadi orang nomor 2 di Mesir sebagai perdana menteri. Amin. Oleh karena itu, jangan menangisi keadaan saya merasa sendiri dan kalau saya bertanya, mengapa harus begini? Amin, saudara. Itu nggak boleh ditanya. Yang pasti di setiap keadaan Tuhan pasti ada di sana. Ayolah, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Manusia itu ya susah konsisten. Hari ini boleh kuat, tapi sebentar lagi rasanya lupa. Makanya perlu Tuhan ada di sana. Amin. Kita butuh Tuhan di sana. Jadi Ishakar ini pengertian diciptakan kuat, bukan sekedar bertahan. Katakan, aku diciptakan kuat. Aku diciptakan kuat. Bukan sekedar bertahan. Bukan sekedar bertahan. Jadi jangan bangga kalau kamu sampai tahap seperti ini. Tapi bangga kamu masih mau punya ambisi maju ke depan. Itu penting. Dan jangan merasa saya sudah tua. Musa itu mulai dipakai Tuhan umur 80 tahun. Gak ada 80 tahun di sini. Masih remaja. Menurut data WHO, ini data WHO ya, umur 50 tahun itu masih dianggap pemuda. Ini WHO loh. Karena apa? Karena perkembangan zaman dibanding dulu, manusia-manusia sekarang ini lebih sehat, lebih awet muda karena terawat. Makanya jangan heran dulu kalau umur 50 tahun kayak udah tua banget ya. Benar, pernah lihat? Umur 50 kayak udah tua banget. Kenapa? Karena kurang gizi. Kalau sekarang kan sesusah-susahnya walaupun lagi naik BBM, tetap aja seger-seger semuanya. Amin. Iya, tetap seger. Oleh karena itu, hari ini kita harus kuat, jangan hanya bertahan, tapi juga harus kuat untuk langkah maju. Katakan, saya mau maju. Saya mau maju. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Ishakar ini mereka juga berkelimpahan. Nah, maka itu Tuhan ingatkan kita, kenyamanan bisa jadi jebakan. Orang itu seringkali dia stuck ketika dia sudah sukses. Termasuk gereja. Waktu masih sedikit, ini kita masih belum banyak-banyak. Meetingnya bagus. Ini secara gereja dimulai perjanjian lama. Unitnya bagus. Kenapa? Karena nggak ada yang diperbutkan. Apa yang diperbutkan? Kebebasan kosong. Tapi seringkali kelimpahan menjadi jebakan. Kenapa? Orang akan mengejar kesuksesan. Kenapa? Karena ada aset, maka orientasinya berubah. Nah, ini yang banyak anak-anak Tuhan demikian. Ketika mulai diberkati, mulai nyaman, setelah kenyamanan muncul keserakahan. Akhirnya terjadi
belum sampai pada tujuan yang sempurna, terjadi kebangkrutan. Kenapa? Kelimpahan itu dalam tanda kutip jebakan. Melihat perhentian itu baik ke negeri permai, tergoda dengan zona nyaman. Nah, ini di alam wisata nyaman. Ingat dulu Amerika tahun 2001 kalau tidak salah, waktu meledak bom WTC. Nah, siapa yang itu sebagian dulu lahir di situ zaman itu tahun 2001 ya. Amerika itu negara kaya luar biasa. Pengirim misionaris terbesar di dunia itu zaman itu Amerika. Nyaman, kaya. Bahkan pada waktu itu ada seorang penginjil mengatakan, kalau di Indonesia di Kristen tak merasa nyaman, biar kami angkut ke Amerika. Wow, sampai segitunya karena saking kaya. Dalam waktu yang tidak lama, kalau tidak salah setahun sebelumnya dia mengatakan itu, menjelang akhir tahun 2001 kalau tidak salah, meledaklah bom di Menara Kembang WTC Amerika. Dan pada waktu itu saudara terjadi goncangan dan terjadi peperangan yang luar biasa. Makanya sampai hari ini Amerika sangat ketat dengan aturan. Mulai mereka sadar di zaman Barack Obama, kekacauan yang dibuat, sampai akhirnya apa? Mereka bosan dengan Donald Trump, dimasukkan dari Partai Demokrat, terjadi kekacauan lagi. Sekarang dipilih Donald Trump. Nah, sekarang tahu sudah di situ kan? Ketika Donald Trump terpilih periode kedua ini, maka ada satu martir yang mendukung yang masuk ke sana, seorang anak muda 32 tahun. Dan ketika terjadi, ketika seorang pemuda ini ditembak mati, gerakan kekristenan anak-anak muda di gereja, di kampus-kampus meledak luar biasa. Karena darah orang yang benar. Karena beliau itu sangat menentang televisi, sangat menentang dengan tindakan-tindakan di luar benar. Dan orang-orang yang tidak senang terjadi tembak mati dalam usia yang masih muda, yang meninggalkan satu istri dan satu anak. Kenapa saya Amerika mulai sadar, tapi sadarnya itu sudah banyak berubah. Jadi ingat ya, jangan lagi kita mulai dari nol. Amin. Jangan. Umur itu sudah tambah, semangat sih boleh, tapi tenaga. Ya. Jadi yang sudah ada dipelihara. Kalau negara-negara adik kuasa saja runtuh hari-hari ini. Apalagi kita gak punya harta kekayaan seperti keluarga Lim Sijong, ya kan? Keluarga Lim Sijong juga sekarang juga tenggelam ya, tenggelam dengan muncul usaha-usaha. Di sini nggak ada yang punya uang 1 miliar di rekening. Ya, kalau ada 1 miliar ya paling cuma 50 juta per bulan. Kalau nggak cuma 1%. Betul ya? Bunga deposit 5% itu per tahun. Nah, jadi kenyamanan itu bisa jadi jebakan. Hati-hati. Yang kedua saudara, masalahnya bukan masalah kenyamanan, tetapi ketika membuat kita berhenti berkembang, itu jadi masalah. Saya berdoa kita nyaman, nyaman ekonominya, nyaman tempat tinggalnya. Saya berdoa supaya ada yang mau punya rumah sendiri. Amin. Harus punya rumah. Amin. Nanti pulang dari sini lihat dulu mana rumah yang diincar. Ini langkah iman dulu. Loh, dulu kami beli rumah nggak punya uang, bos. Karena waktu itu menjelang saya mau berhenti kerja.
Tiba-tiba orang tua kami dari Lesti sakit, kami harus pulang. Tapi langkah iman kita cari sampai ke Bekasi, ke Bogor, ke Tangerang. Tapi ketika tiba waktunya, Tuhan tahu kita butuh. Herannya saudara, DP-nya waktu itu murah. Akhir tahun dikasih kemudahan. Waktu angkat kredit yang survei lapangannya tidak perlu ke kantor, Anda cuma telepon, minta stempel. Di stempel pun itu diketikkan kertas. Karena sudah waktunya. Amin. Jadi mulai dari sini saya berdoa harus punya tempat tinggal, nggak usah kontrak-kontrak. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang mau kontrak terus katakan amin. Iman dulu, masalah saja usaha naik. Tapi ya saudara, zaman itu bisa nggak kita bayar cicilannya? Tuhan itu kondisikan ketika sudah menjadi bagian kita, nggak usah khawatir. Ya. Jadi sekarang bukan masalah nyaman. Yang paling penting adalah kita harus berkembang ketika kenyamanan Tuhan kasih. Hidupnya harus kita nikmati. Hidup itu harus kita nikmati, tapi jangan kita kebablasan. Kita kumpul kemarin kita tertawa, ya walaupun ada korbannya juga. Iya kan? Tapi nyaman toh? Iya, harus. Hal yang nyaman belum tentu benar untuk masa depan. Jadi kalau hari ini keadaan kita tidak sebaik orang lain, puji Tuhan, artinya lebih banyak waktu untuk berdoa. Tuhan tolong. Masih ada kesempatan masuk dari Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Belum tentu juga. Tapi iman mengatakan apa yang kau minta didoakan, percayalah kamu telah menerima. Oleh karena itu tadi saya ingatkan kembali, yang belum punya rumah nanti lihat rumah mana yang diincar. Tapi jangan rumah orang yang kasihan, yang mau dijual, kan boleh saya itu. Cuma nyari aja, Tuhan saya pengen ini. Susah nggak? Nggak susah, tapi mempraktekannya yang susah. Kenapa? Masa ini sih? Masa sih? Coba dulu. Dulu itu saya berdoa, Tuhan, berikan saya pasangan yang sepadan. Saya doa. Pasangan yang sepadan, ya rambutnya panjang, ya kan gitu kan, yang sama-sama melayani. Tuhan, saya ingin melayani supaya sama-sama tahu musik. Itu doa setiap itu 5 tahun gak jawab-jawab. Ketemu yang lain-lain gak bisa main musik, lewat. Nah, ketemu dalam Lesti, saya juga tidak rayu-rayu. Sorry ya, saya tidak rayu-rayu. Tanya Lesti. Saya tidak mau. Ya benar. Ada Lesti di sini. Sekarang aja saya bisa mengatakan kamu cantik dulu. Iya benar. Iya. Nah, cuma beliau terkagum dengan saya kenapa? Saya itu orang suka mendengar. Suka mendengar dan ya orang banyak curhat. Ya dari kendaraan saya angkat. Muncullah lagu kami. Mulanya biasa saja.
kita sehari. Dan akhirnya kan jadi kan, pas kan, rambutnya panjang, bisa main musik. Masalah paras, cantik, ya. Kenyataan itu. Makanya anak yang cantik. Iya. Kenapa penasaran amat sih? Ya, jadi berdoa. Saya tak menjawab pokoknya. Ketika udah berjalan, saya sudah tahu Lesti sudah benar-benar suka dengan sebuah, saya katakan tahun ini kita menikah. Kalau enggak kita putus. Tapi karena sudah terbuai dengan cinta, katakan siap. Saya kasih ATM, saya tahu saya tidak suka. Semua ATM saya kasih. Jadi laki-laki yang baik itu kasih ATM. Belajar mas, saya kasih ATM kalau boleh cerita. Saya kasih nomor PIN juga. Isinya 16.000. Ini benar-benar. Begitu dia cek dia marah. Nggak jadi kan cuma 16.000. Tapi begitu ke masa pernikahan, langkah iman terus sudah tahu. Makanya jangan nikah sama hamba Tuhan, nanti bisa gila kamu kalau kasihan. Kita nikah. Tapi ada tahu, berlimpah berkat Tuhan. Karena ini orang siapa yang tadi antara kenal dan tidak. Saya tidak undang, tapi begitu tahu saya menikah mereka datang. Oh iya Bapak dulu kan pernah begini. Oh iya Pak, sorry saya lupa karena kita layani orang tidak lupa. Dan puji Tuhan, selesai pesta pernikahan tidak ada utang, tapi berkat yang berlimpah. Amin. Nah, jadi bagi yang mau menikah harus ikut teladan saya. Tidak selamanya laki-laki itu harus banyak uang, tapi seorang wanita dia harus mampu melihat laki-laki ini. Kira-kira ada Tuhan dalam dirinya. Kalau Tuhan ada dalam dirinya, pasti diberkati. Karena mulai sesuai berdoa dia tahu itu ada Tuhan dalam diri Pak Petrus. Memang dia sesuatu yang tepat bagi saya. Kan sakit, dia nggak ada penyesal. Nah, jadi saudara kenyamanan bisa membuat kita juga berhenti berkembang. Yang ketiga, kita harus belajar dari safar ini. Kompromi kecil berujung berbenah. Tadi di ayat kita baca tadi, saya baca sekali lagi. Ayat 12, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permain, maka disedangkannya bahunya untuk memikul. Artinya menyandang bahu menjadi mudah. Hari-hari ini banyak orang rela jadi budak karena keinginan, karena kemewahan. Tuhan sudah katakan di masa-masa yang akhir akan datang masa yang suka di mana orang sulit untuk diajar. Banyak orang akan menjadi hamba uang. Sudah terdengar belum? Sudah. Berapa lama yang lalu saya terima sebuah artikel dari Simone, tapi salah satu penulis Simone. Jadi saya orang Kristen, seorang suami menjual istrinya untuk sebetulnya kalau bilang miskin tidak punya rumah, punya mobil, untuk hidup yang mewah. Ini bukan jiwa Kristen.
sampai saya kaget. Karena yang dituliskan di situ saya kenal orang. Ini bahaya. Jadi menyedangkan ke bahunya menjadi budak Rudi. Rela dibebani demi tetap nyaman. Dalam hidup ini siapapun gak ada yang mau miskin, betul gak? Gak ada yang mau miskin, gak ada yang mau susah hidup. Tetapi bukan berarti kita sembarangan. Kita mau diperbudak oleh keinginan dan kebutuhan. Satu hal yang paling penting kita lakukan adalah kita berjuang sekeras mungkin, rajin, tekun. Keberhasilan itu Tuhan yang memberikan. Kalau sudah waktunya, gak akan kemana-mana. Pasti bisa. Jadi kompromi kecil berujung pada perbudakan. Awalnya kompromi kecil, akhirnya kehilangan kebebasan. Jadi ketika kita ditawaran iblis, bukan berarti kita tak bebas. Pertama dia berikan kita happy, yang bahagia. Salah satu pekerjaan antikris di akhir zaman adalah ketika orang Israel diserang di seluruh dunia nanti, lalu Israel kalah. Dalam jelang kekalahan itu gak ada harapan, maka muncul antikris sebagai penolong dan menyatakan diri sebagai Mesias dan duduk di bait Allah, lalu memberikan kemenangan pada Israel. Jaringan internet, satelit, ekonomi dunia dia perbaiki dalam sekejap. Dan Israel pada waktu itu beri surga dunia karena apa? Luar biasa kelimpahan. Dia memberikan solusi bagi dunia. Itu berjalan 3,5 tahun. Yang sudah ikut kom itu adalah nanti ke depan kita buat kom. 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahun selanjutnya, maka seluruh orang Israel dan seluruh dunia wajib menerima tanda 666 yang dicantumkan di tangan dan juga di dahi. Sehingga nanti kalau ke mall Bu Elis tidak perlu pakai scan barcode, nggak perlu lagi transfer, cukup tunjukkan tangan, akunnya langsung pindahkan dalam. Tapi ingat baik-baik, itulah baterai Inggris nanti, gimana kita tidak bisa bebas. Maka dari itu salah satu acara GPI, sebelum antikris menyatakan diri, gereja sudah diangkat. Jadi nanti kita ini, kita tak melewati itu, kita sudah diangkat. Tapi yang tinggal di bumi, itulah yang menikmati kejayaan antikris dan aniaya dari antikristus. Berbahagialah kita ini yang nanti sudah masuk surga, tidak melewati itu semuanya. Maka dari itu kita harus setia sampai pada surga. Jadi kompromi yang kecil bisa menghilangkan kebebasan kita. Ada peribahasa dulu, monyet tidak pernah bisa jatuh dari pohon karena angin yang kencang. Tapi selalu dia lengah pada waktu angin sepoi-sepoi. Karena angin sepoi-sepoi itu bawaannya apa? Tinggi. Biasanya itu angin timur itu ya. Angin timur itu angin sepoi-sepoi. Dan mulai goyang-goyang kepalanya, matanya kedip-kedip dan akhirnya tertidur. Lengah dia, lepas tangan dari pohon dan akhirnya jatuh. Jadi kalau iblis bekerja, dia tidak menipu kita dengan cara yang radikal. Dia pakai cara yang halus. Oleh karena itu, hati-hati kompromi yang kecil. Jangan sampai kita kehilangan kebebasan. Makanya berjaga-jaga. Ya, Tuhan sudah katakan, Paulus mengatakan, berjaga-jaga dalam Tuhan. Sebab iblis seperti singa yang
bisa tulis di status saya. Jangan jual masa depanmu hanya demi kenyamanan hari ini. Karena ada lihat dulu ya, ada dulu orang Kristen Miss Indonesia, dia terpilih karena pertama kecerdasannya dan kecantikannya juga menarik. Dan sebelum beliau dipilih menjadi Miss Indonesia, minta dulu dukungan doa untuk gereja. Ada seorang lalu, setelah terpilih, lalu kemudian anggota DPR, ketemu lalu udah keren. Yang notabene juga orang yang meninggalkan Yesus karena masalah ekonomi, karena itu menderita. Nah, calon istrinya waktu itu adalah orang yang lumayan kaya, akhirnya meninggalkan Yesus lalu dengan cara berpisah. Nah, anak Tuhan ini terpikat, yang disebut adalah duda keren. Saya nggak ngerti apa sebenarnya itu disingkat duren. Ceritanya saya nggak tahu kok bisa sampai ke segitunya. Apa yang terjadi? Dia dapat jabatan, dia dapat calon suami yang ganteng, dia dapat. Dan dalam waktu yang tidak lama, dia kehilangan tiba-tiba suaminya yang ganteng. Dia kehilangan jabatan, kehilangan suami yang ganteng, dia juga kehilangan jabatan. Kehilangan jabatan, masuk penjara. Ini orang jatuh ke timbangan. Sekarang pertanyaannya, adakah yang mau dia? Yang tadinya bersyukur bisa meninggalkan Yesus, tadinya begitu luar biasa gagah, kalau ngomong di televisi, kalau dia berbicara. Dan terakhir saya ketemu di penjara, ternyata gak secantik sewaktu saya lihat di televisi. Ini mesti kita lihat. Hanya demi apa? Jangan jual masa depan hanya demi kenyamanan hari ini. Siapa sih yang ingin jabatan? Saya mau. Kalau orang tanya, mau jadi presiden? Ya mau banget. Ya, jangan naik pesawat gratis kemana-mana sampai pensiun sampai mati. Kalau mau jadi menteri, mau saya. Bukan politisi, bisa jadi menteri, puji Tuhan. Semua kita mau kan? Tapi itu bukan yang bisa kita paksakan. Karena pada akhirnya kita berperangkat. Ini banyak. Ini hanya salah satu. Ada dulu juga seorang yang meninggalkan Yesus. Waduh, kalau menyampaikan pidato-pidatonya menghina Kristen luar biasa. Dan dia bangga katanya meninggalkan Yesus. Tuhan itu kasih kesempatan yang panjang. Kesempatan. Ketika dia kasih kesempatan, dia tak berguna dengan baik. Apa yang terjadi? Mati di tol sekeluarga. Benar. Mati di tol sekeluarga. Dirinya, suaminya, anaknya. Waduh, kalau menghina orang tuanya dalam pidato-pidatonya luar biasa. Tapi Tuhan dalam kesempatan dia memperhatikan. Waktu itu sekarang dia kaya luar biasa karena setiap pidato dibayar mahal. Tapi dalam waktu sekejap dia kehilangan semuanya dan kehilangan yang lainnya. Jadi jangan jual masa depanmu demi kenyamanan hari ini. Saya tutup dengan Ishak kuat tapi kalah oleh kenyamanan. Kita dipanggil bukan hanya untuk kuat bekerja, tetapi juga berani memilih. Ada lampu yang berlama dulu, yang dulu sangat populer dulu ketika kami di sekolah ini. Ketika aku harus memilih jalan mana yang harus kutempuh,
kebimbangan melanda hatiku, kemana